أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bapak Ibu ingkang kawula hormati, niki caritane acara pagi setengah siang menika niki acarane. Duh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimana saja berada, Ning Umi Laila terlihat terkejut dengan adanya dua orang pria yang menjaganya di belakang kursi yang beliau duduki. Sepertinya dua pemuda ini adalah jagoan bela diri atau jago bela diri, Masya Allah. Semoga beliau semua diberikan kesehatan. Kita lanjutkan apa yang disampaikan sama Ning Umi Laila. Sepertinya tadi beliau memberikan jempol manisnya Niki untuk ceritanya dua pemuda yang hebat tersebut. SMK Hidayatul Umangan. Aman ya Mas ya? Insya Allah aman, kata Ning Umi Laila. Senyum sok mententeng. Nah, kalau yang ini adalah pasukan yang mengiring Habib Zaidan di sebuah lokasi. Kompak sekali mereka dengan menggunakan baju hitam. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Habib Zaidan dan Ning Umi Laila sehat selalu, serta kita juga begitu sehat walafiat dengan rezeki yang selalu mengalir dengan deras. Amin, Allahumma amin. Berbicara terkait pengawal, marilah kita simak artikel salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu setia sebagai pengawal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zubair bin Awam merupakan sepupu yang juga tercatat sebagai pengawal Rasulullah. Zubair lahir pada tahun 594 dengan nama Abu Abdullah Zubair ibn Al-Awam ibn Khuwailid ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay. Selain sepupu, hubungan kekerabatan antara Rasulullah dengan Zubair adalah saudara ipar. Hal ini disebabkan Asma istri Zubair merupakan saudara kandung dari Aisyah, istri Rasulullah. Sebagai informasi, Asma dan Aisyah merupakan putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Kecintaannya pada Rasulullah SAW dibuktikan melalui pengabdian dan pengorbanannya dalam melindungi Rasulullah dari berbagai ancaman. Dilansir dari tulisan Ummu Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah membanggakan Zubair sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim berikut. Setiap Nabi mempunyai penolong, Hawari, dan Hawariku adalah Zubair bin Awam. Hari, Bukhari Muslim. Zubair bin Awam termasuk ke dalam 7 orang pertama yang memeluk Islam saat usianya yang terbilang masih muda, tepatnya 15 tahun. Setelah memeluk Islam, Allah semakin melapangkan rezekinya dan Zubair pun semakin semangat untuk memberikan hartanya dalam dakwah. Bahkan dalam buku Rotu Janah, Zubair membelanjakan semua hartanya di jalan Allah hingga ia wafat dalam keadaan terlilit hutang. Harta kekayaannya pun didapat dari bisnis yang sukses. Dimulai dari latihan bisnis kecil-kecilan, berjualan, dan sebagainya. Dikisahkan dari salah seorang sahabat seperti yang dikutip dari buku kisah-kisah terpuji Asmaul Husna tentang kedermawanan Zubair dalam berjuang di jalan Allah. Sahabat itu berkata, Zubair memiliki 1000 macam kekayaan yang digunakannya untuk berdakwah. Namun tidak ada 1 dirham, 4 rupiah ribu pun masuk ke rumahnya. Selain kedermawanannya, kisah keberanian Zubair karena kecintaannya pada Rasulullah dan Allah SWT pun tertuang dalam buku Rotu Janah karya Robi Afrizan Saputra. Dikisahkan saat usia Zubair masih sangat muda, ia pernah mendapat siksaan dari orang-orang Quraisy, tepatnya pamannya sendiri yang memimpin penyiksaan tersebut. Ia disekap di dalam sebuah dedaunan lipatan tikar yang dipenuhi asap api dengan tujuan membuat napas Zubair menjadi sesak. Zubair bin Awam pun dipaksa untuk mengingkari Allah SWT dalam kondisi tersiksa dan sesat. Kaum Quraisy tersebut berkata, "Ingkarilah Tuhan Muhammad itu, niscaya akan aku lepaskan siksa ini darimu." Keadaan tersiksa sekalipun tidak menggoyahkan Zubair dalam mempertahankan agama Allah SWT. Ia pun menjawab dengan, "Tidak,
"Demi Allah, aku tidak akan kembali pada kekafiran untuk selama-lamanya," jawab Zubair dengan pasti. Kisah lainnya bercerita tentang Zubair yang selalu mengawal Rasulullah dalam peperangan. Banyaknya luka di tubuhnya membuktikan keberanian dan keperkasaan Zubair dalam membela Islam. Salah seorang sahabat pernah berkata, "Aku pernah menemani Zubair bin Awam pada sebagian perjalanan dan aku melihat tubuhnya. Maka aku saksikan banyak sekali luka goresan pedang, sedang di dadanya terdapat seperti mata air yang dalam menunjukkan bekas tusukan lembing dan anak panah. Aku pun berkata, demi Allah telah kusaksikan sendiri pada tubuhmu apa yang belum pernah kulihat pada orang lain sedikit pun." Kemudian Zubair pun menjawab, "Demi Allah, semua luka-luka itu kudapat bersama Rasulullah pada peperangan di jalan Allah." Salah seorang sahabat pernah berkata, "Aku pernah menemani Zubair bin Awam pada sebagian perjalanan dan aku melihat tubuhnya. Maka aku saksikan banyak sekali luka goresan pedang, sedang di dadanya terdapat seperti mata air yang dalam menunjukkan bekas tusukan lembing dan anak panah. Aku pun berkata, demi Allah telah kusaksikan sendiri pada tubuhmu apa yang belum pernah kulihat pada orang lain sedikit pun." Kemudian Zubair pun menjawab, "Demi Allah, semua luka-luka itu kudapat bersama Rasulullah pada peperangan di jalan Allah. Pada perang Khandaq seperti yang dikisahkan dalam buku 10 sahabat Rasul penghuni surga." By Aryani Syurfa, kondisi kaum muslimin saat itu sangat buruk. Ditambah lagi ketika kaum Yahudi Bani Quraidah mengingkari perjanjian mereka dengan Rasulullah SAW dan membuat kaum musyrikin masuk ke Madinah. Rasulullah SAW berseru kepada kaum muslimin, "Pernah kulihat pada orang lain sedikit pun?" Kemudian Zubair pun menjawab, "Demi Allah, semua luka-luka itu kudapat bersama Rasulullah pada peperangan di jalan Allah." Salah seorang sahabat pernah berkata, "Aku pernah menemani Zubair bin Awam pada sebagian perjalanan dan aku melihat tubuhnya. Maka aku saksikan banyak sekali luka goresan pedang, sedang di dadanya terdapat seperti mata air yang dalam menunjukkan bekas tusukan lembing dan anak panah. Aku pun berkata, demi Allah telah kusaksikan sendiri pada tubuhmu apa yang belum pernah kulihat pada orang lain sedikit pun." Kemudian Zubair pun menjawab, "Demi Allah, semua luka-luka itu kudapat bersama Rasulullah pada peperangan di jalan Allah. Pada perang Khandaq seperti yang dikisahkan dalam buku 10 sahabat Rasul penghuni surga." By Aryani Syurfa, kondisi kaum muslimin saat itu sangat buruk. Ditambah lagi ketika kaum Yahudi Bani Quraidah mengingkari perjanjian mereka dengan Rasulullah SAW dan membuat kaum musyrikin masuk ke Madinah. Rasulullah SAW berseru kepada kaum muslimin, "Siapa yang akan pergi ke Bani Quraidah untuk memerangi mereka?" Setelah berkali-kali bertanya, hanya Zubair bin Awam yang menyanggupi hal tersebut. Kesetiaan untuk mengawal Rasulullah, kedermawanan, dan keteguhan Zubair bin Awam dalam membela Islam memang patut diacungi jempol.